Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam keberkahan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang masa kemunduran kongsi dagang VOC. Setelah kurang lebih 2 abad, VOC menguasai Nusantara. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Pasti adik-adik bertanya, kenapa ya VOC bisa dibubarkan? Padahal VOC merupakan kongsi dagang yang pemasukannya sangat banyak dan daerah kekuasaannya luas, serta memiliki aset yang sangat banyak. Adakah dari adik-adik yang mengetahui alasan dibubarkannya VOC? Baiklah adik-adik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai alasan dibubarkannya VOC, saya akan sedikit mengulas kembali sejarah kekuasaan serta aset-aset yang dimiliki oleh VOC. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Kongsi Dagang Hindia Timur merupakan salah satu sejarah yang sangat lekat dengan Indonesia. VOC adalah perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus pendiri dan emiten pertama dalam bursa saham paling pertama sepanjang sejarah. Perusahaan yang didirikan 400 tahun lalu ini adalah yang terbesar dan terkaya sepanjang sejarah. Total nilai kekayaan VOC mencapai 7,9 triliun US dollar atau sekitar 110.000 triliun rupiah. Dapat dibayangkan ya betapa kayanya VOC pada saat itu. Puncak kekuasaan VOC makin bertambah kuat ketika JP Koon ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC. Ia melihat bahwa VOC bisa menjadi penguasa Asia baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Pada 30 Mei 1619, dengan berbekal 19 kapal, VOC di bawah pimpinan JP Koon menyerang Jayakarta dan berhasil mengalahkan pasukan Kerajaan Banten. Kemudian mendirikan Batavia sebagai headquarter VOC. Kemudian pada tahun 1620, hampir seluruh tanaman di Kepulauan Banda digantikan dengan cengkeh dan pala untuk kebutuhan ekspor. Nah, dari program ini membuat VOC terus berkembang pesat menjadi kekuatan yang sangat besar. Nah, hingga pada tahun 1669, VOC menjadi perusahaan terkaya dalam sejarah dengan aset 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50 kapal pekerja, 10.000 tentara, dan pembagian dividen hingga mencapai 40%. Berikut akan saya jelaskan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kemunduran VOC. VOC tercatat kerap mengalami konflik dengan Inggris. Nah, dinamika hubungan tersebut terus memburuk setelah terjadi pembantaian di Ambon pada tahun 1623. Nah, kala itu terjadi penyiksaan dan eksekusi yang dilakukan oleh VOC kepada 20 orang. Di antaranya ada 10 pegawai British East Indian Company atas tuduhan pengkhianatan. Nah, dari tragedi ini merupakan buah dari persaingan kedua perusahaan Hindia Timur tersebut dalam perdagangan rempah hingga menjadi sumber ketegangan di antara kedua negara. Persaingan ini akhirnya memuncak dalam Anglo-Dutch Wars antara Inggris dan Belanda pada tahun 1652 hingga 1784 yang terbagi dalam 4 tahap. Nah, pasca perang tahap keempat antara tahun 1780 hingga 1784, VOC berangsur mengalami krisis finansial. Dari peristiwa tersebut yang mengakibatkan VOC mengalami krisis finansial merupakan tonggak awal dari kemunduran VOC, di mana
VOC terlilit hutang kepada pihak pemerintah Belanda. Untuk lebih spesifikasinya, mari akan saya jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan mundurnya VOC. Jan de Vries de Antek van Hoofde dalam The First Modern Economy menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan VOC mengalami kemunduran. Faktor tersebut dimulai dari perubahan peta politik dan ekonomi di kawasan Asia, tingginya angka kematian pekerja, kebijakan dividen yang besar yang membebankan perusahaan. Dividen tersebut hingga mencapai 40%. Ongkos untuk membayar pegawai non-islander juga tidak murah, serta korupsi dari para petinggi. Nah, banyaknya korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar pegawai tinggi VOC yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, sejumlah peperangan yang dilakukan, misalnya melawan Sultan Hasanuddin dari Goa, memakan biaya yang sangat besar. VOC ini semakin lemah dalam keuangan karena banyak dikeluarkan untuk biaya perang. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, VOC segera meminta bantuan kepada pemerintah Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya, VOC tidak memiliki pemasukan sehingga hutang VOC kepada pemerintah Belanda ini semakin menumpuk dan tidak sanggup dalam membayarnya. Sehingga pada tahun 1795, pemerintah Belanda berhenti memberikan hutang kepada pihak VOC serta menyatakan bahwa VOC itu pailit. Kemudian, pemerintah Belanda mengambil alih perusahaan VOC dari tangan Heren 17. Terdapat faktor lain, yaitu saingan dagang yang terus bertambah, beserta upaya-upaya invasi yang tiada habis-habisnya. Akhirnya, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dan kemudian pihak pemerintah menyita berbagai aset yang dimiliki oleh VOC sebagai pembayaran hutang-hutangnya. Nah, adapun warisan yang ditinggalkan oleh VOC lantas dilungsurkan ke Belanda, berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, daerah kekuasaan seperti kota-kota, pelabuhan penting, dan terutama di pantai utara Pulau Jawa, serta berupa hutang sebesar 136,7 juta gulden. Pada waktu itu, sebagai Gubernur Jenderal VOC yang terakhir, Van Overstraeten masih harus bertanggung jawab terhadap keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Walaupun sudah dibubarkan, VOC akan selalu diingat sebagai perusahaan besar yang mengaruh kekayaan alam di Nusantara selama kurang lebih 2 abad. Nah, adik-adik, itulah pembahasan materi tentang masa keruntuhan VOC. Semoga kalian bisa dapat memahaminya ya. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.